Setelah beberapa waktu yang lalu gue ngebahas tentang Logitech G Pro X60, G Pro X60, banyak banget yang bashing dan bilang itu keyboard kemahalan dan fiturnya nggak banyak, kurang rapid trigger lah segala macam. Well, to be honest ya, gue masih tetap sama pendapat gue bahwa Logitech G Pro X60 itu adalah keyboard yang worth banget. Tapi gimana kalau ada keyboard yang bisa jadi lebih worth dari Logitech G Pro X60? Yang harganya 3 juta itu. Tapi kali ini dijual di harga 500 ribuan aja. Kenalin, ini adalah Pressplay Apollo 61 Lite, sebuah keyboard 60% yang sangat menarik perhatian gua. Keyboard ini punya desain yang bagus banget ya. Dia punya casing translucent gitu, alias agak-agak transparan. Dia hadir dalam dua warna, by the way. Ada yang warnanya putih translucent kayak gini, dan ada satu lagi yang smoky black, yang warnanya hitam tapi juga tetap transparan. Case-nya ini berbahan dasar ABS yang semi-transparan, yang mana dia terdiri dari dua bagian atas dan bagian bawah. Nanti akan coba gue bongkar dulu ya. Secara build quality, karena keyboard ini case-nya terdiri dari dua bagian atas dan juga bagian bawah, makanya dia masih berasa agak flex gitu. Nggak yang rigid-rigid banget, tapi masih nggak masalah kalau buat gue pribadi. Terlebih lagi, dia menggunakan gasket mount, makanya flexing-nya itu lebih berasa lagi di keyboard ini. Di bagian bawah ini ada 4 rubber feet yang tugasnya menyangga keyboard ini supaya nggak gampang geser-geser, dan juga ada kickstand yang bisa kalian buka dan dia 2 step. Kalau kalian butuh yang pendek bisa, butuh yang panjang atau yang lebih tinggi juga bisa. Untuk koneksinya, Apollo 61 Lite ini hanya bisa pakai koneksi wired aja, dimana kita juga disediain nih sebuah kabel USB Type-C warna silver. Braided tapi nggak spesial menurut gua. Menurut gua pantas-pantas aja buat dipakai. Tapi kalian selalu punya opsi untuk nyari coiled cable lain, punyanya Pressplay atau punya brand lain. Selama dia Type-C bisa dipakai di sini. Keycaps-nya punya bahan dasar PBT double shot ya, yang secara desain legend ini menurut gua udah sangat oke banget. Cuma ada sedikit yang ganjel buat gua ya, karena ketebalan legend antara si huruf dengan modifier keys-nya itu agak beda. Sehingga ya agak aneh aja dilihatnya. Cuma nggak masalah karena lama-lama gue ngerasa ada kesan estetik yang muncul dari perbedaan ini. Gimana ya ngejelasinnya? Gitu deh. Untuk switch-nya ada dua pilihan switch. Yang pertama itu adalah switch yang ivory atau yang warnanya putih kayak gini. Ini linear. Dan satu lagi switch salmon yang tactile. Kebetulan yang dikirimin ke gue sama Pressplay di keyboard ini itu adalah yang ivory atau yang linear dengan suara kayak begini. Typing feels-nya ini sangat seru buat gue ya, karena keyboard linear di sebuah gasket mount itu emang enak banget buat dipakai. Secara switch ivory ini juga enteng banget, jadi gampang banget kepencet gitu. Dan menurut gue ini cocok banget buat kalian yang emang pengen main game, terutama game FPS yang butuh refleks yang lebih cepat. Switch-nya juga udah pre-loop dan rasanya ini kayak empuk banget aja gitu. Sekarang gue coba bongkar si keyboardnya yang ternyata susah ya guys. Untuk ngebongkar keyboardnya secara teori sih gitu doang. Cuma dicongkel-congkel aja di pinggirannya. Tapi ternyata emang agak ribet karena casingnya transparan, translucent. Jadi kalau ada retak atau ada stretch mark itu bakalan kelihatan banget. Syukurnya ketika gue buka nggak ada. Hehehe, bagus lah. Dari sini kelihatan kalau switch-nya ini dipasang secara south facing ya, nggak ada interference dengan cherry profile keycaps. Dan di bagian dalamnya ini juga PCB-nya udah punya flex cut. Flex cut-nya nggak yang per row, tapi per satu keys. Ini oke punya. PCB-nya juga udah dilapisin sama polikarbonat flex cut per keys. Dan di lapisan polikarbonat ini dipasangin gasket silikon yang warnanya oranye-oranye, yang kalau dilihat dari luar ini nambah kesan yang bagus karena ada warna oranye-oranye-nya. Selain lapisan polikarbonat, ada juga switch pads dan juga foam yang ngasih kesan suara dari keyboard ini jadi lebih bulat. Yang seru, ternyata keyboard ini juga pakai daughter board untuk koneksi USB Type-C-nya, sehingga
si PCB-nya ini nggak kekunci sama si USB Type-C-nya dan dia bisa lebih flex lagi. Ini desain yang menurut gua cerdas untuk sebuah gasket mount dan juga press play itu kayak nggak eman-eman, nggak sayang-sayang buat ngeluarin duit lebih untuk bikin doctor board dan menciptakan sebuah flex yang lebih oke untuk gasket mount-nya di keyboard ini. Oh ya, ketinggalan dia juga pakai plate mount stabilizer yang udah preloop yang menurut gue ini cukup oke dan nggak ngasih suara ping sama sekali. Well, fitur terakhir yang ultimate banget yang jadi jualan dari G Pro X60 kemarin itu adalah software compatibility. Apollo 61 Lite juga punya software compatibility meskipun bukan software bikinan sendiri, melainkan dia bisa dikonekin ke VIA. Dengan konekin ke VIA, kalian bisa atur-atur keys-nya ya, terutama layer FN-nya. Karena keyboard ini adalah keyboard 60%, jadi layer FN itu bakalan kalian butuhin banget. Karena dia adalah keyboard 60%, ini kan nggak ada arrow keys-nya. Ngomong-ngomong, by default, arrow keys-nya itu ada di bagian bawah sini. Ya. Dan kalau kalian pengen menggunakan tombol kontrol kanan, kalian harus mencet FN plus control. Tapi untuk tanda tanya dan garis miring, itu kalian cukup pencet shift tanda tanya atau FN shift baru akan muncul garis miring. Jadi nggak usah khawatir untuk ngeluarin tanda tanya itu nggak perlu ribet-ribet, harus mencet FN juga. Cukup shift dan juga tanda tanya. Buat action lainnya kayak F-row itu bisa kalian atur juga sesuai kebutuhan kalian aja. Karena dia udah bisa connect ke VIA. Jadi nggak usah khawatir untuk takut-takut pakai keyboard 60% ini. So far, selama 1 minggu lebih gue menggunakan keyboard ini sih asik-asik aja. Switch-nya juga enak dan typing feels-nya itu jauh lebih baik, lebih enak daripada ketika menggunakan si keyboard Logitech G Pro X60. Well, meskipun sayangnya dia hanya bisa wired ya, jadinya buat kalian yang pengen bebas clutter, desk-nya nggak ada kabel sama sekali, itu nggak bisa. Gue sih berharap ke depannya Press Play ngeluarin Apollo 61 yang mungkin nggak pakai light sehingga bisa wireless. Kalau emang itu keluar, agak sulit untuk menjustifikasi beli keyboard lain yang harganya bisa 5 kali lipatnya. Oke, itu aja bahasan gua tentang keyboard Press Play Apollo 61 Lite ini ya. Ini adalah keyboard yang overall bisa banget gue rekomendasiin ke kalian dengan kompromi koneksinya cuma bisa kabel aja. Gue Dan dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.